Belajar ofisial statistik menuju cerdas bersama data. Hai Dataners, pantun dulu yuk. Upin Ipin beli cilor, dimakannya di rumah Ato. Wahai para sedulur, ngobrolin ofisial statistik yuk. Dalam pembahasan modernisasi ofisial statistik kali ini, kami mengangkat tema pahlawan data mengabdi untuk masyarakat dalam bingkai digitalisasi dan modernisasi. Bahasan kali ini dimulai dari beberapa ratus tahun lalu di Inggris. Seperti yang kita tahu, sejak terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1870, tantangan global dari masa ke masa kian bertambah. Revolusi industri yang awalnya hanya sebatas penggantian alat produksi secara manual menjadi tenaga uap, lama-kelamaan terus berkembang. Seperti dengan terjadinya otomatisasi perangkat elektronik dan komputer. Digitalisasi di setiap aspek menjadikan banyak negara berpacu untuk terus mengupdate teknologi mereka dan saling bertukar ilmu pengetahuan, komoditas, dan budaya. Lalu, apa kabar dengan dunia statistik? Apakah juga ikut terdampak? Tentu saja iya. Seperti penyebaran data yang jauh lebih cepat dan lebih sering. Perkembangan internet memudahkan BPS menyebarkan data dan statistik lebih cepat dan terstruktur melalui website resmi BPS, yakni bps.go.id. Kemudian, olah data menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi komputer dan ilmu komputasi memudahkan para statistisi di BPS dalam mengolah data. Dengan kemajuan sistem penyimpanan data seperti hard disk, flash disk, maupun sistem cloud, hal ini membuat penyimpanan data semakin mudah. Nah, lalu bagaimana sih BPS sebagai NSO melakukan penyesuaian terhadap globalisasi dan digitalisasi? Yuk kita bahas satu persatu. Evolusi BPS 1.0 yaitu pada masa penjajahan sampai dengan masa Indonesia merdeka. Pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan PAPI, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara manual dan belum menggunakan database. Waktu terus berlalu. Apakah tetap dengan cara yang sama? Evolusi BPS 2.0, yaitu pada masa mainframe. Pada era ini, database sudah mulai digunakan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara PAPI. Masih aja nih BPS pakai kertas. Kapan BPS menuju go green? BPS 3.0 jawabannya. Evolusi BPS 3.0 yaitu pada masa PC Based Processing and Internet. Data dikumpulkan dengan menggunakan PAPI, data administratif, dan CAWI. Wah, pada masa ini BPS mulai nih mementingkan pentingnya pengurangan penggunaan kertas dan mulai masuk ke era digital. Selain ramah lingkungan, cara seperti ini membuat masyarakat semakin melek teknologi pastinya. Nah, ini nih yang terakhir dan yang jadi bintangnya di era modern ini, yaitu evolusi BPS 4.0. Pada masa ini mulailah dikenalkan istilah Big Data. Big Data sebagai produk dari era globalisasi dan digitalisasi yang identik dengan 3V sebagai karakteristik dasarnya, yaitu volume merujuk pada besarnya ukuran data, velocity merujuk pada kecepatan data yang dihasilkan, dan variety merujuk pada banyaknya jenis data yang tersedia. Dari ilustrasi di atas, jelas terlihat bahwa Big Data memiliki potensi besar untuk official statistik. Seperti yang pertama, penyebaran data jauh lebih cepat dan lebih sering. Yang kedua, lebih relevan dengan permintaan spesifik dari pengguna. Yang ketiga, penyempurnaan existing measures, pengembangan indikator baru, dan peluang untuk penelitian lebih lanjut. Yang keempat, solving response burden dan penurunan tingkat non-response. Dan yang kelima, mengurangi biaya produksi statistik.
Dengan pemanfaatan big data yang berperan teguh pada prinsip dapat memberikan harapan kepada ofisial statistik dalam hal pengurangan beban respons, peningkatan ketepatan waktu, rincian yang lebih rinci, akurasi yang dapat semakin ditingkatkan, indikator baru, dan pengurangan biaya produksi statistik. Teman-teman, walaupun dianggap sebagai terobosan dalam dunia statistik, ternyata pemanfaatan big data ini masih memiliki banyak kendala loh. Yang pertama, big data ini bukan hasil dari proses produksi statistik yang dirancang sesuai dengan praktik standar. Yang kedua, tidak cocok dengan metrologi klasifikasi dan definisi saat ini. Dan yang ketiga, agregasi yang kompleks seperti untuk produk domestik bruto atau indeks harga konsumen yang dilakukan oleh big data tampaknya di luar jangkauan. Yang keempat, penggunaan big data yang selalu dihubungkan oleh hukum dalam hal keamanan dan kerahasiaan data, hak privasi, kepemilikan data, dan lain-lain. Sebenarnya ada beberapa cara loh yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan big data. Yang pertama, kemandirian, kekuatan, dan inovasi. Yang kedua, partisipasi demokratis dan kontrol. Dan yang ketiga, pemerintahan harus konsisten. Nah, gimana nih teman-teman? Semakin menarik aja ya bahasan kita mengenai dunia statistik, dunia data yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Semoga dengan inovasi big data ini bisa meningkatkan kualitas statistik di Indonesia ya. Upin Ipin makan pepaya, makannya di bawah pohon kelapa. Like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa.